Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat, dari oknum-oknum Habib Alwi beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudara-saudaraku semua yang ada di Sabang sampai Merauke. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya ingin mencoba untuk membahas permohonan maaf dari Imam Besar FPI yang kemarin katanya lidahnya terpleset dalam menyampaikan dakwah, safari dakwah katanya di daerah Priangan Timur, yang mengatakan kalau Syarif Hidayatullah itu menikah dengan Nyai Rara Santang. Dan di sini dia sudah mengklarifikasi alasannya seperti apa. Mari kita tonton bersama-sama. Alhamdulillah, ada sejumlah netizen yang berbaik hati di medsos. Mereka menginformasikan kepada saya bahwa ada bagian yang memang harus dikoreksi. Saya terima kasih banyak kepada para netizen yang telah berbaik hati tersebut. Karena itu tadi sepulang dari rumah sakit, saya langsung mendengarkan kembali ceramah saya yang di Jawa Barat, khususnya yang ada koreksi tadi. Setelah saya dengarkan ternyata betul, memang ada bagian yang salah dan harus segera diperbaiki. Yaitu saya ingin ingatkan diri saya maupun semua bahwa Sunan Gunung Jati, yaitu Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah putra dari Sayyid Abdullah Umdatuddin. Nah, Sayyid Abdullah Umdatuddin, ayahanda daripada Sunan Gunung Jati ini, menikah dengan Nyai Rara Santang. Nah, Nyai Rara Santang tidak lain dan tidak bukan adalah putri dari Sri Baduga Maharaja, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Prabu Siliwangi III, yang merupakan raja yang berkuasa di kerajaan Pajajaran. Nah, dari hasil perkawinan Sayyid Abdullah Umdatuddin dengan Nyai Rara Santang, maka dapatlah putra, yaitu seorang sunan, salah satu daripada wali songo yang kita muliakan, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan namanya adalah Syarif Hidayatullah. Nah, kemudian dari Sunan Gunung Jati sendiri mendapatkan keturunan, yaitu Sultan Hasanuddin, yang kita tahu sebagai sultan di Banten. Nah, jadi sekali lagi di sini yang ingin kita tegaskan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu adalah putra daripada Nyai Rara Santang, bukan suami. Jadi Nyai Rara Santang itu menikah dengan Sayyid Abdullah Umdatuddin. Jadi beliau adalah ibunda daripada Sunan Gunung Jati. Ala kulli hal, perbaikan ini memang harus segera disampaikan. Karena itu saya buat rekaman ini untuk diketahui oleh umat. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa yang membahagiakan kita semua, bahwa Sultan Hasanuddin dan ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati itu sabit, mereka punya nasab. Artinya nasab mereka itu sah dan benar, merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Bahkan secara lebih spesifik lagi kita sampaikan bahwa Syarif Hidayatullah itu sebagai salah satu daripada wali songo, beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga Azmatkan. Begitu juga wali songo yang lainnya seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan putranya ada Sunan Bonang, Sunan Derajat. Mereka semua bermarga Azmatkan. Nah, marga Azmatkan ini berasal dari klan Ba'alawi. Klannya adalah Ba'alawi, yang tidak lain dan tidak bukan keturunan dari Al-Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, nasab ini sabit, dan Kesultanan Banten juga sudah mendeklarasikan ya bahwa Sultan Hasanuddin bermarga Azmatkan dan dari klan Ba'alawi, keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang tidak lain dan tidak bukan
merupakan zuriyah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, saudara-saudaraku, kita tadi sudah menonton bersama-sama ya. Saya tadi sudah serius loh. Waktu di awal, oh ini permohonan maafnya sudah serius sekali ya. Ternyata belakang-belakangnya tetap aja membalwikan Wali Songo ini saudara. Aduh, Pak Rizik. Ente itu bukan ahli nasab. Kenapa Wali Songo harus dibalwikan sama ente, ngerti nggak? Ente bukan ahli nasab. Saya berkali-kali mengatakan ya, ini buat Pak Rizik dan kawan-kawan, Wali Songo itu tidak diakui di keluarga Ba'alwi. Kalau kalian pengen tahu ya, yang mengakui Wali Songo sebagai keluarga Ba'alwi itu Habib Salim bin Jindan. Itu seorang ahli sejarah, bukan ahli nasab. Kalau pengen tahu, Habib Salim bin Jindan itu adalah orang yang ahli sejarah, bukan ahli nasab. Kalau ahli sejarah tidak bisa dikatakan sahih ataupun mutlak, tidak bisa dikatakan benar. Kalau pengen tahu ya, yang ahli tentang fam dari Ba'alwi itu adalah almarhum Alidin Assegaf. Beliau mempunyai sumber referensi langsung dari Hadramut, Yaman. Itu loh. Saya berkali-kali sudah menjelaskan di sini. Ini masih ada cuplikan video dari almarhum Alidin Assegaf ini ya. Kita simak bersama-sama coba ya di sini, supaya kita semua tahu dan kita semua paham kalau Wali Songo itu tidak diakui di keluarga Ba'alwi. Jangan ngarang lah. Apalagi ngomong katanya Kesultanan Banten mendeklarasikan kalau Wali Songo itu ke Ba'alwi. Itu atas izin siapa? Saya mau tanya. Ya, kalau ada deklarasi seperti itu ngawur deklarasinya itu. Paham? Kalian itu tidak diakui di dalam keluarga Ba'alwi. Kenapa harus mendeklarasikan yang nggak jelas kayak gitu? Nah, ini ya kita tonton nih. Kalau kalian kan pengen bukti, ini kita simak bersama-sama ya. Ini adalah ahli nasab yang mencatat dan mendata seluruh seada Ba'alwi yang ada di dunia. Sumbernya dari mana? Hadramut, Yaman. Ya. Ini almarhum Alidin Assegaf. Kita tonton bersama-sama. Akbar Arab tuh Ali Zain Abidin. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Terhenti kepada Abdul Malik. Ya. Saya bagi tahu tunjuk. Betul. Saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan di Beliau, sini. beliau maksudnya Sayyid Ali Zain Abidin Ali Zainal Abidin bin Abdullah bin Abdullah Al-Awsat. Al-Ansar Al-Awsat bin Syekh bin Syekh bin Abdullah bin Abdullah bin Syekh bin Syekh bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus. bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus. Al-Idrus. Ibn Abi Bakar Syakran, Ya, ya. Ibn Rahman Syakran, Ibn Muhammad Ridha, Ya, ya. dan so on. Letak metodologi ilmu Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan Ya. penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik. Ya, Abdul ini- Malik itu Ya. Azman Khan. Azman Khan, Ya, ya. generasi ke-18 dari Rasulullah. Ya, ya. Oke, 18. Yang ini tidak pernah dituliskan. Saya bagi lihat い sini. や要するにハドラマウトの方ではアブデルマリクまでしか書いてない、だからインドに行ったってところまでしかやっぱないんですよね、Ya. Tapi siapa yang menghubung Sayyid Abdul Malik Ya. dan Wali Songo? Iya, jadi para ahli sejarah, bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan Ahli kemungkinan sejarah. mereka ini bersambung ke sini. Kata beliau Sehingga juga ahli bukan sejarah ahli nasab. menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Sofuna. Nah, Ada Abdul Malik. lihat kan, bukan ahli nasab. Ya, tonton ditonton. Dia Azmat Khan. Azmat. Azmat Khan. Ya. Jadi hanya terhenti pada sini saja. Jadi Abdul Malik ke bawah itu nggak ada. Adanya tuh Abdul Malik ke atas. Kata siapa? Kata Alidin Assegaf ini. Ya. باروش أحمد Baruch. باروش وما بينهما ماذا؟ ذو سلاح يعرفون هنا أزمة خان Azmat Khan. Jadi Mr. Arai, Ya. semua ahli nasab termasuk Ali bin Ja'far Ya. tidak pernah menambahkan nasab ini hingga ke Wali Songo. Jadi beliau tidak tambah. Tidak tambah. Tidak tambah.
Ya. Jadi dari mulai Abdullah Al-Awsat, Ya. Abdullah Ali Zain Abidin ini Ya. meninggal tahun 1041. 1041. Saya tunjukkan Ali Zain Abidin. Ya. Ini Ali Zain Abidin. 1041 Hijri. Hijri, just minute. Oke. Zain Abidin. Ya. 要するに Zain Nasabah. あるところまである文献で分かっていて、その子孫だとすると Haza Ali. Nah, jadi itu saudara. Ya. Kita sudah melihat dan kita sudah menonton bersama-sama kan. Ternyata apa? Menurut ahli nasab, Wali Songo itu bukan keluarga atau bukan termasuk Saadah Balwi. Ya. Yang menyambungkan Wali Songo ke Balwi itu hanya para ahli sejarah, bukan ahli nasab. Dan kita semua juga sudah membuka kok manuskrip Sunan Gunung Jati yang tertua, manuskripnya tahun 1624 ada di Madura. Kita sudah buka bersama-sama. Kalau Sunan Gunung Jati itu bukan ke Balwi, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.